Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama kami dalam channel Gado-Gado. Pada kali ini saya akan membacakan beberapa ajian orang terdahulu, yaitu Aji Pengasihan Semar Mesem, yang dimana dalam Primbon Jawa Aji Semar Mesem adalah salah satu ajian atau ilmu kejawen yang konon memiliki daya magis yang untuk memikat hati orang lain. Ajian ini sering dikaitkan dengan karisma, daya tarik, dan pesona yang luar biasa, terutama dalam hal asmara dan hubungan sosial. Nama Semar Mesem diambil dari tokoh pewayangan Semar yang dikenal sebagai sosok bijaksana dan memiliki kekuatan spiritual tinggi. Kata Mesem berarti tersenyum, sehingga secara harfiah Aji Semar Mesem berarti senyum Semar. Ya, Semarnya itu Mesem. Ajian ini dipercaya mampu membuat orang yang melihat atau mengamalkan merasa simpati, tertarik, atau bahkan jatuh cinta terhadap orang yang mengamalkan tersebut. Namun dalam tradisi Jawa, penggunaan Aji Semar Mesem harus dilakukan dengan hati-hati dan bertanggung jawab, karena ajian ini terkait dengan hal-hal gaib dan kearifan spiritual. Penggunaannya untuk niat yang buruk atau memanipulasi orang lain dianggap tidak etis dan dapat menimbulkan konsekuensi yang buruk, ya, tentunya. Secara umum, Aji Semar Mesem lebih dari sekadar ilmu pemikat, tetapi juga syarat dengan nilai-nilai spiritualitas, kebijaksanaan, dan etika dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Mantra ajian Semar Mesem dan cara mengamalkannya dalam tradisi Jawa berhubungan erat dengan penguasaan energi batin dan kekuatan spiritual. Berikut adalah gambaran umum mengenai mantra dan tata cara mengamalkannya. Namun harus diingat, ya, bahwa ajian semacam ini memerlukan tanggung jawab dan niat yang baik. Jangan dibuat macam-macam, ya. Inilah beberapa mantra ajian Semar Mesem, yaitu dengan bahasa Jawa: Semar Mesem padaku sejatining sukmo, ayo mesem mesem sira, mesem saka pengucapku, manut kersaning Allah. Mantra ini biasanya diucapkan dengan penuh keyakinan dan kekhusyuan, serta dengan menjaga kesucian hati dan niat. Cara mengamalkan ajian Semar Mesem, yaitu yang pertama, puasa mutih. Sebelum mengamalkan ajian ini, biasanya seseorang diwajibkan menjalani puasa mutih, hanya makan nasi putih dan minum air putih saja selama beberapa hari. Biasanya ada yang 3 atau 7 hari, tergantung dari petunjuk guru spiritual masing-masing tentunya. Puasa ini bertujuan untuk membersihkan jiwa dan menyiapkan diri untuk menerima energi batin nantinya. Terus yang kedua, tirakat. Selain puasa, pengamal ajian ini juga seringkali melakukan tirakat, yaitu menyepi atau meditasi di tempat yang tenang seperti di gunung atau tempat sunyi untuk mendekatkan diri kepada Tuhan dan memperkuat energi spiritualnya. Ketiga, bacaan mantra. Mantra Aji Semar Mesem dibaca setelah selesai berpuasa, biasanya pada malam hari, tepatnya di tengah malam saat suasana hening. Mantra ini diulang-ulang sebanyak 41 kali dalam satu sesi pengamalan. Pengucapan mantra harus dilakukan dengan fokus dan penuh keyakinan. Mantra yang di atas tadi, ya. Keempat, kombinasi dengan benda bertuah. Beberapa orang juga mengkombinasikan pengamalan ajian ini dengan benda bertuah seperti keris atau rajah-rajah, tulisan mantra di atas kain atau media tertentu untuk memperkuat daya magisnya. Kelima, jaga niat baik. Niat dalam mengamalkan Aji Semar Mesem haruslah bersih dan tulus. Penggunaannya untuk hal-hal negatif atau manipulasi biasanya akan berbalik menjadi malapetaka bagi pengamalnya. Jadi jangan digunakan untuk hal-hal yang tidak benar, untuk memelet seseorang yang bukan haknya. 6. Pantangan. Selama proses pengamalan, pengamal dilarang melakukan hal-hal yang bertentangan dengan norma dan etika, seperti berbohong, berbuat jahat, atau menyakiti orang lain. Jadi intinya Aji Semar Mesem ini adalah hal yang positif, ya. Jadi bukan untuk digunakan yang negatif apabila kita sulit mencari jodoh atau mencari lamaran pekerjaan, sehingga atasan kita atau orang yang akan menerima lamaran kita ini akan diterima
kerja dan sebagainya. Jadi bukan khusus untuk pelet saja, untuk pengasihan dan karismatik, agar orang yang dituju mendapatkan simpati dari orang tersebut, sehingga kita bisa diangkat untuk menjadi kerabat atau rekan kerjanya. Intinya sih seperti itu. Pengamalan Aji Semar Mesem juga ya, tidak boleh hanya berfokus pada daya tarik terhadap orang lain, tapi lebih kepada pengendalian diri dan memperbaiki kualitas batin. Dalam tradisi kejawen, ajian apapun termasuk ini disarankan untuk dipelajari dan diamalkan dengan bimbingan ya dari guru spiritual atau sesepuh yang memiliki pemahaman mendalam, agar tidak disalahgunakan ya, untuk memelet orang. Itu tidak boleh intinya. Oke, sampai di sini dulu pembahasan tentang Aji Semar Mesem, yang tentunya orang-orang dulu juga bisa atau sudah mengamalkan, tetapi kebanyakan orang terdahulu itu hanya untuk membenahi batin dirinya, untuk sosial, agar supaya disenangi masyarakat, misalnya aku atau lurah atau camat, biar disenangi oleh rakyatnya. Akhir kata, saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.